Halo Sobat Budidaya Perairan, kembali lagi dengan kami eksternal di proker kami yaitu Trimoa, yaitu bincang-bincang dengan alumni. Nah, di siang hari ini kita udah kedatangan tamu nih dari CEO Minaku sendiri, itu Mas Muike. Selamat siang Mas. Siang. Nah, jadi Mas perkenalan, kenalin nama saya Anik gitu kan. Nama saya Anik dari eksternal Himakua. Jadi di sini tuh kita mau ngobrol lah sama Mas Muike sendiri terkait bagaimana perjalanan Mas Muike selama di BDP, terus juga kehidupan Mas Muike setelah lulus dari BDP itu bagaimana. Mungkin dari Mas Muike pertama kali kita boleh kenalan dulu nih Mas. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Muike Febriana. Saya di sini itu angkatan 35. Jadi ya lumayan jauh ya. Kalau saya sih sebetulnya dari situ jurusan budidaya perairan, D3-nya itu program studinya teknologi reproduksi. Gitu ya. Berarti angkatan 35. dari Mas Muike itu lulusan dari D3 ya berarti Iya, pertamanya itu. D3. Nah, boleh nggak sih dari Mas Muike sendiri tuh menceritakan nih gimana sih dulu Mas Muike tuh waktu kehidupannya di kampus itu, mungkin ikut beberapa organisasi atau mungkin ikut beberapa kegiatan lah yang kiranya itu bisa membuat Mas Muike tuh seperti sekarang gitu. Aduh, ceritanya panjang nih. Boleh ceritain aja nih. Kita Nggak apa-apa ya? Iya, kita ceritain. Ya kalau cerita dulu di kampus ya, flashback dari kita kesini tuh tahun 98 ya. 98, kebetulan saya berasal dari Bandung, pindah ke Bogor dengan suasana yang ya jauh lah ya, hiruk pikuk dari perkotaan kayak gitu. Kita sih awal mula nih ya pindah ke Bogor tuh pertama jauh dari orang tua ya, terus ya dengan lingkungan yang asing lah ya, kayak perasaan awal sih kayak dibuang. jauh perasaan sedih-sedih gitu ya. Tapi kesininya ya kita bawa enjoy lah. Dulu saya ngekos awal tuh di Balebak. Ya di Balebak, tepatnya sih di Canggurawok. Oh, di Canggurawok. Wah itu parah banget sekarang lah. posisinya di ini ya, di apa namanya, di gerbang belakang IPB berarti ya. Nah itu gerbang belakang IPB. Jadi dulu sih gerbang belakang itu nggak difungsikan. Jadi ke situ tuh bahkan ya sempat jadi inilah ya, tempat jin buang anak katanya. Karena Ya, emang sih. saking sepinya di situ. Emang banyak cerita mistis sih Mas di sana. Cerita mistis sih ya nggak pernah ngalamin lah. Cuman sepi banget. Iya sih. Lain lah kalau ngelihat sekarang tuh emang udah rame banget ya, kelihatan. Ya gitulah. Kalau dulu sih, jadi itu tahun 98 tuh kesini kita ngekos. Ya kalau sehari-hari sih ya paling kuliah ya, kuliah terus ya bolak-balik lah, kuliah ke kosan, balik lagi kuliah gitu aja. Cuman kalau di BDP di IPB ini ya sistem pendidikannya ya bagus ya. Jadi kita tuh terbiasa dengan pressure lah ya. Bagus sih, jadi kedepannya kita jadi lebih bisa survive menghadapi situasi lah ya. Nah, ngomongin tentang survive sendiri nih Mas, kan di Mas Muike sendiri itu pernah nggak sih ikut beberapa organisasi gitu, misal di apa namanya di kampus sendiri, atau mungkin ikut di Himakua atau mungkin di organisasi yang lain gitu Mas? Dulu sih kalau di kampus saya Himakua masuk, saya pegang di ini ikan hiasnya dulu, sempat ada divisi ikan hias. Oh, berarti kalau misalnya sekarang itu di divisi produksi ya? Iya. Misalnya sekarang. Divisi produksi mungkin ya. Dulu sih ada divisi ikan hias ya, kebetulan saya pegang di situ. Terus basket paling ada iya, ada kegiatannya itu aja sih. Berarti Mas Muike sendiri kalau misalnya di BDP itu pernah juga nih berkecimpung di Himakua dan juga khususnya tuh di divisi ikan hias.
boleh tahu nggak sih Mas, kan kalau misalnya di divisi sekarang kan namanya produksi ya. Produksi ini tuh sekarang itu tuh kan dia memproduksi ikan hias gitu, lalu kita mendistribusikannya terus menjual, itu kecil-kecilan lah. Kalau misalnya di divisi ikan hias sendiri tuh di Mas waktu Himakua dulu tuh dari segi prokernya atau mungkin dari kegiatannya tuh apa aja yang pernah dilakukan di divisi itu? Saya sih terus terang ya, waktu awal-awal masuk ke sini tuh ya, takjub lah bener ngelihat WDP itu, wah luar biasa. Kebetulan saya waktu dari dulu emang senang ikan hias. Nah, masuk lagi ke perikanan, awal mula masuk itu udah kelihatan di depan tuh, di parkiran depan tuh udah ditaro ikan, satu akuarium ikan patin gitu. Saya ngeliat ini kayak gini gitu kan. Sementara kan kalau di tempat saya sih ngelihat di toko ikan hias apa gitu kan, itu tuh ikan hias gitu. Tapi di sini produksinya wah luar biasa lah. Berarti banyak macamnya lah ikan. Iya, banyak macam. Ada kebetulan pas waktu awal-awal sih di sini lagi ramenya patin sama bawal. Ngelihat di kolam yang bawah tuh itu produksinya patin sama bawal. Dan di situ banyak mahasiswa yang sudah memulai usaha sendiri. Jadi awal-awal tuh udah kelihatan lah sih, ini punya farm di Tegawaru misalnya, punya farm patin apa-apa. Jadi ya secara tidak langsung ya kita juga terpancing terobsesi buat ngelakuin juga gitu ya. Nah, kalau kegiatan di Himakua sih waktu dulu kebanyakan kayak bazar ya. Sering lah ada bazar Himakua. Dulu tuh di koridor di bawah, itu di bawah kita bawa akuarium, data lah teman-teman siapa yang mau majang gitu. Akhirnya setelah bazar di situ berkembang, kita pindah ke GWW. GWW lebih skupnya lebih besar. Kita ngundang juga petani, terus ada dari dinas macam-macam lah. Ya mungkin ya sekarang kalau itu embrionya sih ya. Yang sekarang kalau dilihat ya itu Aquafest itu. Dari dulu sebenarnya udah ada. Berarti kalau misalnya dulu tuh kegiatannya lebih banyak tuh bazar buat mempromosikan ikan-ikannya gitu. Iya, karena ya mungkin ikan hias sih termasuk ya masih terlalu belum terlalu booming ya. Hype gitu ya istilahnya. Berarti emang waktu itu banyaknya kayak ikan patin, terus ikan bawal, konsumsi gitu Mas? Iya, konsumsi banyak kan. Nah, kan kita udah cerita banyak nih terkait kehidupan Mas Muike sendiri pas ketika di kampus, terus juga mengikuti organisasi apa aja, dan kebetulan juga tadi Mas Muike sendiri itu berkecimpung nih teman-teman semuanya di Himakua, khususnya di divisi ikan hias. Nah mungkin tadi habis kita cerita kehidupan pas di kampus, kita mau nanya-nanya nih sama Mas Muike sendiri terkait apa aja sih yang Mas Muike lakuin tuh ketika udah lulus kayak gitu kan. Apa mungkin pas udah lulus Mas Muike-nya itu langsung nikah, atau mungkin kita kita kan gak ada yang tahu ya, mungkin Mas Muike mau cerita, atau mungkin Mas Muike-nya lanjut S2, atau mungkin mulai rintis usaha bisnis kecil-kecilan, atau gimana nih Mas kalau dari Mas Muike? Nah, jadi setelah lulus ya, saya sih emang terbiasa sebelum lulus itu kita ada libur, misalnya ya hari Minggu. Kalau di Bogor ya kita jalan ke petani. Banyak lah di sini. Waktu dulu ada di Ciluwer tuh daerah Jalan Batara ya sekarang. Itu tuh ya orangnya juga Bu Penny tuh legend lah di ikan hias ya, Bu Penny, Pak Arifin tuh. Jadi dulu mah hari Minggu itu saya ngeliling ke petani. Keliling, habis saya Ciluar, daerah Kupu-Kupu misalnya, terus daerah Ciampea. Kebetulan setelah Indo anak-anak ngekosnya di Dramaga Pratama. Jadi banyak di sebelah-sebelahnya tuh yang ternak ikan hias apa. Nah itu sih mungkin nggak kerasa buat saya ya. Enjoy aja ya, karena dengan titel mahasiswa itu kan orang lebih nerima gitu. Misalnya kita perkenalan, perkenalan mas, ini kita dari kampus gini, kayak orang tuh lebih welcome lah ya. Lebih welcome biasanya. Saya sih manfaatin kayak gitu, jadi ngeliling ke petani,
Nah itu tuh sebenarnya pertama ngejarin relasi. Oke. Karena kita udah tahu Iya. gitu, misalnya yang di Ciluar, oh Bu Penny itu produknya apa aja, terus ternaknya apa aja, kapasitasnya berapa, kita udah tahu. Karena kita udah tahu semua nih, karena sering ngeliling, jadi pas ada PKL tuh kita bisa ngebandingin. Iya. Malah orang yang suruh, udahlah kamu di sini aja gitu, kita nggak nyari-nyari loh Iya, kayak iya. gitu. Jadi mereka yang apa ibaratnya kalau misalnya kita udah beberapa tempat yang kita kunjungin, terus malah mereka nyaranin kita Iya. buat bantu mereka ya. Iya begitu. Jadi saya masih inget Bu Penny, Bu, aduh kalau sama Ibu mah kita udah tahu lah Bu, maksudnya kita udah sering kesini, udah kenal gitu. Kita kan juga pinginnya akhirnya ya suasana baru. Akhirnya Bu minta di inilah ke Pak Arifin. Dulu saya PKL di Pak Arifin, Finvispam ya, sekarang masih lah. Itu legendnya juga di Bogor tuh. Karena kita ngelihat dari segi produk, komoditinya macam-macam, terus ikannya mahal-mahal. Iya. Itu yang jadi apa ya? First inilah ya. Pertama Jadi ya. pemicu gitu. Nah, pemicunya. Wah, ini harus di sini nih gitu pas PKL. Akhirnya ya itu karena kita udah kenal sama Bu Penny dari awal, udah sering yang bazar itu juga kita ngambil ikan aja. Karena udah seringnya ini udah biasa lah jadi. Bahkan dapat rekomendasi dari Bu Penny. Dah ke di situ aja. Ngomong lah si Ibu ke Pak Arifin. Akhirnya kita dapat PKL di Finvispam. Ya. Nah, setelah itu lanjutkan ke kehidupan setelah di kampus ya. Justru saya sih sesudah lulus tuh saya pas nunggu wisuda udah ditarik kerja di situ. Oh, berarti gara-gara apa ya? Gara-gara Mas Mike sendiri itu waktu mahasiswa tingkat akhirnya pernah berkunjung ke farm-farm, Ya. terus juga PKL-nya di tempat yang udah dikenal juga. Jadi pas udah lulus tuh langsung ini ya, Ya. langsung pada narik-narikin ya. Iya, alhamdulillah kan si Ibu juga ngeradar lah ya. Iya. Bu Penny ngeradar Pak Arifin. Gimana? Sering lah ngobrol, ternyata ada obrolan ke arah situ gitu. Jadi ya kita kan nunggu wisuda tuh ya, 1 bulan tuh setelah apa beres administrasi semua. Saya udah langsung kerja di situ di Finvispam. Jadi wisuda tuh diantar sama Pak Arifin, sama yang punya farm diantar ke sini di GWW itu. Ya alhamdulillah lah ya kalau ngelihat kita dengan bersungguh-sungguh gitu. Pokoknya semua tuh ya dilakuin sungguh-sungguh aja gitu. Berarti dari Mas Boyke sendiri tuh pas apa ya? Jadi ada korelasinya nih teman-teman semuanya. Jadi tuh kayak pas jadi mahasiswa tingkat akhir, Mas Boyke ini tuh udah ngunjungin lah beberapa farm, terus juga tadi tuh poin yang harus ditekanin itu terkait relasi teman-teman gitu kan. Jadi Mas Boyke ini udah menjalin relasi ke beberapa kenalan lah buat dari dari farm-farmnya yang lain, farm-farm ikan hias dan segala macamnya. Nah jadi itu mungkin itu juga nih jadi faktor dari Mas Boyke sendiri ketika baru lulus, Mas Boyke ini nih langsung ditarik kerja nih teman-teman. Nah jadi poin yang harus kita tekan itu di mana relasinya gitu. Kita harus banyak-banyak lah menjalin relasi, terus juga kita harus banyak-banyak kenal sama orang-orang begitu. Kalau dari Mas Boyke sendiri, kita kan tadi kita udah ngomongin juga nih kehidupan pas kampus, terus juga kehidupan setelah selesai kampusnya itu bagaimana. Mungkin kita mau berbincang lagi nih terkait kesibukan Mas Boyke sendiri. Sekarang itu Mas Boyke itu lagi sibuk apa ya gitu kan? Kalau kesibukan sih sekarang petani ya, breeder ya. Breeder, terus kita ada toko juga di Bursa Ikan Hias Laladon. Ada 1, terus ya kiriman lah ke teman-teman, kadang ke eksportir. Terus kita juga kan ada kerjasama juga yang sama IPB ya. Kita narikin ikan buat kirim distribusiin ke seluruh Indonesia yang benih nilai itu, yang IPB kerjasama sama STP itu. Nah itu kita kerjasama sama pihak Bermuda Aquarium sebagai ininya lah, buat handling kargonya. Itu rutin juga. Terus ekspor paling yang ngerjain Minaku itu. Ekspor, ada ekspor mandiri, terus ada transhipper.
Jadi kalau ekspor mandiri kadang kita ada beberapa orderan yang kita masuk ke Minaku, terus kita handling sendiri dari segi persiapan ikan sama kargonya gitu. Tapi ada beberapa transshipper tuh yang kita ngirim ikan punya orang. Terus satu lagi sih kita yang lagi fokus juga YouTube. Yang asalnya dari Papua. Berarti dari Mas Muika sendiri itu kan kesibukannya sebagai petani iya, terus sebagai breeder ikan hias juga. Nah mungkin dari kita nih mau nanya nih Mas, kayak ada nggak sih Mas apa namanya kendala-kendala gitu loh yang ibaratnya yang bikin dari pekerjaan Mas Muika sendiri itu terhambat gitu kan. Ibaratnya kan kalau misalnya kita sebagai farmer ikan hias, terus breeder ikan hias itu kan kita mengekspor barang, terus juga kita ngirim-ngirim barang ikan hias segala macam. Nah kira-kira tuh ada nggak sih faktor-faktor yang penghambat lah, ibaratnya penghambat dari kerja Mas Muika sendiri itu tuh apa aja Mas? Mungkin dari kendala musimnya atau mungkin dari kendala apa gitu Mas? Kalau di breeding ya, ya breeding kendalanya satu, penyakit. Udah beres. Jadi kalau penyakit tuh ya susah lah. Kadang ya banyak lah ininya ya pengaruhnya, mungkin dari suhu fluktuatif, terus dari musim ikan itu memijah gitu. Jadi ya banyak sih kendalanya. Sebetulnya sih di ikan hias ini ya high risk lah ya. Dengan penyakit lah ya. Ya, dengan resiko tinggi terutama penyakit. Karena misal kita mau ada order kirim besok, oh ya siap kirim, tahu-taunya pas mau di packing ini ikan kenapa gitu kan. Ya kita nggak tahu ya tiba-tiba ya. Ya tiba-tiba ya, seperti itu. Jadi kendala sih ada. Ya bukan di ikan hias saja. Kalau menurut saya sih tiap bidang pekerjaan tuh ya pasti ada kendala, pasti. Cuman kalau misalnya di ikan sendiri itu memang kendala utama itu di penyakit ya Mas? Ya kalau diproduksi, tapi kalau untuk ekspor kan ada musim-musim tertentu juga. Tapi tergantung segmentasi dari ya, ininya apa jadi gitu ya. apa ya, tingkat kesulitannya tuh berbeda lah. Kalau di breeding ya itu mungkin berbenturan dengan masalah penyakit, terus musim. Karena musim gamija apa, mungkin untuk beberapa ikan yang produksinya lewat induced breeding tuh ya berbeda lah ya. Itu lebih ya kita sortir induk, dapat induk yang bagus bisa produksi. Tapi untuk ikan yang memijahnya secara parsial, terus ya dia tuh memijah di musim-musim tertentu, terus rematurasinya nggak cepat, itu tuh kendalanya di situ. Kita nentuin, harus tahu ya, ya nentuin target buat produksi itu seperti apa. Kalau di breeding ya, tapi untuk diekspor ya lain lagi kendalanya. Diekspor tuh konflik, mungkin ada konflik dari negaranya, itu berpengaruh ya. Kemarin kita juga pasca pandemi tuh malah bagus, malah tingginya. Terus setelah pandemi udah normal lah ya, itu mau cenderung turun malahan. Jadi banyak sih ya kalau misalnya dilihat apa ya di market ya. Untuk situasi normal aja, situasi normal itu mungkin kita berbenturan di waktu-waktu bulan akhir lah ya, Desember udah mulai ini. Pertama di Eropa itu musim dingin, itu pengaruh musim dingin. Jadi orang tuh biasanya order banyak tuh sebelum musim dingin. Jadi setelah dia musim dingin tuh mereka banyak di rumah ya. Banyakan di rumah, melihara ikannya, apalah, pakai heater kadang ruangan kan ya normal aja sebenarnya, cuman aktivitas banyakan di dalam. Nah, untuk setelah musim dingin kan kita terhambatnya masalah kirim barangnya. Kirim barang karena ya itu kalau suhu di luar aja udah dingin. Misalnya kargo dari pesawat barang kita turun itu beberapa menit mungkin udah beku juga, iya. Jadi
terbentuknya itu musim dingin, terus ada Natal, tahun baru, Imlek, pengaruh itu. Jadi ya mungkin orang dengan aktivitasnya seperti itu ya, ya menyisihkan lah ikan itu karena ya ikan kalau dilihat ikan hias segmentasinya hobi ya mungkin nggak terlalu urgent lah ya. Itu kalau dari musim. Terus yang berpengaruh dari kestabilan negaranya masing-masing. Ya mungkin kemarin Eropa pengaruh dampak perang pisan ya, pengaruh banget dari perang, inflasi. Ya orang berpikir ya buat ikan ntar dulu lah kita lebih utamain kebutuhan yang lain ya. Itu sih suka dukanya kalau misalnya ngelihat dari breedingnya, dari market. Tapi kadang yang lebih miris ya menurut saya sih, kita ngelihat dengan situasi seperti ini lebih down lah ya. Harusnya sih lebih terpacu ya. Iya. Lebih terpacu kita ngadain barangnya, produksinya apa. Karena yang lebih miris sih menurut saya, jadi di mana order udah mulai jalan lagi, kita nggak punya barang gitu. Itu yang miris banget. Emang dari kita pun harus mempersiapkan juga ya dari segi produksinya. Ya, segi produksi. Kadang di waktu dihantam setelah masa-masa seperti itu, si petani itu lebih ngerem lah. Lebih ngerem karena operasional mungkin ya. Operasional tinggi lah ikan. Justru kadang ikan tuh direm kayak gitu, produksinya jadi ngaco lah. Bener. Jadi ngaco dia jadi ya karena dari siklus reproduksinya keganggu mungkin ya. Siklus reproduksi keganggu yang biasa digenjot dari mulai pakannya kan ikan jadi bagus ya. Karena direm, pakan dipelajarin soleh lah mungkin ikannya ya. Disuruh puasa. Gitu ya. Ya itu jadi ya pengaruhnya ke proses kematangan gonad mungkin. Jadi banyaklah kiranya tuh faktor-faktor penghambat dari seorang breeder, seorang petani ikan juga dalam ekspor ikan juga banyak lah kendala-kendalanya gitu. Kalau kendalanya banyak. Tapi manisnya juga banyak. Karena ya alhamdulillah sih kalau misalnya ini kita sekarang dari awal lulus ya sampai sekarang alhamdulillah di ikan aja. Ikan hias. Ya adalah rezekinya ya. Ada aja anak udah mau kuliah. Ya itu dari ikan aja. Lanjut di BDP anaknya Mas. Maunya sih, cuman fashionnya dia nggak di situ. Nggak tahu mau diceburin di mana nih. Aduh. Oke deh. Jadi kan kita tadi sempat juga ya bahas dari Mas Miki sendiri itu sebagai CEO dari Minaku nih Mas. Ya kalau Minaku sih sebenarnya apa ya? Kita tuh kan perusahaan bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng angkatan 35 ya. Satu angkatan semua ya, Mas? Satu angkatan semua. Jadi karena kita setelah lulus tuh berbeda-beda profesi ya. Iya, benar. Ada yang profesinya di karantina, ada di dinas pertanian, terus ada yang di bank, macam-macam, ada yang di leasing. Kita tuh sering ketemu, reunian, apalah. Akhirnya ya itu tercetus. Ya kita ngumpul-ngumpul terus ya, sering ketemu. Kebetulan kan setelah lulus tuh yang di Bogor banyak, Bogor, Sukabumi, Jakarta banyak. Jadi kalau misalnya buat ngumpul-ngumpul aja mah ya banyak lah. Tapi dari situ kita ngapain sih ngumpul-ngumpul mulu, bikinlah ayolah gitu. Nah, jadi karena itu awal mula ini ya dari Minaku ya. Iya. Gimana awal mula perjalanan buat merintis Minaku sendiri. Nah itu, jadi dari awal Minaku tuh terbentuknya karena itu. Jadi setelah ngumpul, ayolah kita bikin perusahaan apa yang bisa bergerak bareng-bareng. Karena kita basicnya perikanan, budidaya. Jadi semua itu satu angkatan BDP semua Mas ya? Iya. Kita perikanan, budidaya, udahlah bikin itu. Awalnya sih bikin marketplace. Marketplace perikanan. Wah, marketplace perikanan. Tapi ya itu ada juga kendalanya di situ. Mungkin servernya
kurang bagus lah, apalah. Labelnya lebih riskan. Akhirnya karena saya tuh setelah lulus langsung di ikan hias, akhirnya anak-anak udahlah kenapa nggak ikan hias gitu, didorong di situ. Ya kebetulan klop lah. Jadi ada marketingnya, ada kita masalah teknis lah, lebih ke teknis. Terus ada yang ngurus administratifnya ada macam-macam sih. Jadi orangnya udah komplit sebenarnya. Urusan kargonya ada juga. Udah itulah SDM-nya udah lengkap sih. Jadi memang dari apa ya, dalam merintis Minaku itu tuh bermula dari 3 orang yang sering kumpul Mas ya. Sering kumpul, ya. Teman seangkatan juga. Kumpulnya kadang bahas apa nih Mas biasanya Mas? Justru ini ya. Kan Minaku tuh idenya dari Kang Aklis, Pak Nur Aklis itu justru ketemu Kang Aklis itu secara ya di luar dugaan ya. Karena setelah lulus ya saya kerja di farm, di Finfish Farm. Beres dari Finfish Farm saya lanjut ke Koperasi Perikanan Kota Bogor. Geraknya di situ sama ekspor udah dari dulu. Dulu tuh kita pegang yang CV Kolisa Aquaria yang di Rancamaya. Itu kita udah rutin ekspor dari dulu. Nah, yang si Kang Aklis ini dia tuh di leasing malahan. Leasing Kawasaki. Entah kenapa ya, ketemu di depan rumah. Di depan rumah. Aneh ketemunya loh. Dia lagi nongkrong depan rumah di warung. Perasaan ini kenal orang. Udah gitu orang, woi, akhirnya ketemu lah. Ya emang dasarnya dia marketing ya. Nyambung akhirnya. Nyambung lihat ke belakang ke farm. Wah, ini bagus nih katanya. Akhirnya dia tuh coba-coba kirim ikan ke Kudus, kita yang siapin barang apa. Nyambung dari situ. Ketemu lagi teman lama, nyambung lagi usahanya, dan dia sempat ketipu sekali. Makanya dia gua harus bikin marketplace itu ya. Karena dia tuh ininya ya, tujuan awalnya tuh biar menjembatani antara si buyer, si petani itu biar mudah lah, nggak ada, karena itu dia ketipu. Berarti emang dasarnya pas dia ketipu makanya dia punya inisiatif lebih lah. Nah itu tuh kita udah jalan orderan kirim ke Kudus, kita yang siapin. Pas dia lagi di leasing tuh ya. Ketipunya nih dia tuh ceritanya ada Denisoni Golden. Dulu tuh ikan Denisoni Golden harganya udah 100 ke atas lah. 100 ke atas, ukuran 3 itu harga mahal. Dia ngomong lah ke saya, bro ada ikan Denisoni Golden nih yang nawarin banyak. Harga berapa? Harganya parah banget. Harganya harusnya di atas 100, dia tuh cuman 10.000 apa 15.000. Saya sih ketawain dia, lu ketipu bro. Kalau enggak bener katanya. Udah lah gini aja, lu kirim semua barangnya ke sini. Saya beli. Oke ya, siap. Deal, udah deal. Akhirnya ditunggulah hari Kamis. Tunggu nih orang kemana? Udah lama ya ngomong, bro gua ketipu kayaknya. Di situ tuh dia mulai mau bikin kekeh lah ya, bikin marketplace yang bisa menjembatani antara si petani, itu karena mungkin dari pengalamannya dia, pengalaman dia yang diusahakanlah orang jangan kayak gitu, jangan ngalamin juga lah apa yang pernah dirasain. Seperti itu. Jadi kita tuh udah mulai gerak marketplace, ternyata gagal, baru ke kargo karena awal-awal tuh ada beberapa yang sekarang dipegang di Sukamandi ya, Balai Sukamandi, ada teman juga dia tuh penyedia lele mutiara. Jadi ada order karena kita orang banyak, ada yang nanya ini, ada punya ini nggak? Oh ada. Si Minaku ini jadi penjembatan aja buat
ke farm-farm yang lain. Jadi misalnya, ada lele mutiara, kita tinggal kontak si Kang Ali yang di Subang. Bro, lu siapin ini berapa paket? Gitu. Nah, pesan dia yang kirim. Jadi si Minaku tuh cuma penjebatannya, perantaran. Nah dari situ emang udah enak lah di situ ya. Lanjut ke ekspor apa gitu. Ternyata ya alhamdulillah fashionnya di situ. Jadi di ekspor itu awalnya setelah enak nih ekspor, akhirnya ada yang nitip juga. Oh ya udah jalannya aja. Berarti memang dari Minaku sendiri itu tuh apa ya, dari awal mulai tuh bukan langsung farm ikan hias Mas ya. Ya, jadi pertamanya itu kayak dari marketplace terlebih dahulu. Ya. Jadi terus juga gagal, terus diubahlah jadi penyebatan nih buat orang-orang yang berkebutuhan kayak tadi kan, ibaratnya orang-orang butuh ikan lele, dari Minakunya ini tuh mengkontak nih apa namanya, siapa nih farm yang punya ikan lele, persiapkan, ini ada yang mesen kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas, buat Minaku sendiri tuh, ini kan kita masih ngobrol terkait Minaku ya. Minaku sendiri tuh berdirinya tuh tahun berapa ya Mas ya? 2000, gitu. 2017. Ya. Itu resmi sebagai farm atau enggak, dari sebagai awal? itu. Sebagai Minakunya dari awal itu ya. Minaku. Kalau saya sih ya dari tahun 2000 malahan. Punya farm sendiri itu 2006. Minaku 2017 lah. Jadi buat Minakunya sendiri tahun 2017 gitu ya. Nah, gini Mas, kan sempatlah beberapa tahun terakhir tuh kita ngalamin COVID lah Mas ya, ngalamin COVID, dan itu posisinya juga Minaku tuh udah berdiri, sudah udah mengekspor kemana-mana lah ikannya gitu kan Mas ya. Nah, pas COVID ini tuh apa sih Mas dampak yang paling berpengaruh dari Minakunya sendiri waktu itu? Kalau dampak sih orderan malah tambah banyak ya. Oh, jadi malah positif Mas ya? Asli, serius ya. Oh. Lebih tambah banyak orderan tuh di pas COVID tuh, karena ya mungkin orang dengan isolasi nggak boleh kemana-mana, ya nyari kesibukan di dalam rumah. Banyak lah kalau yang jangankan yang di luar ya. Kita lokalan tuh bergejolak banget. Kayak apa? Muncul lah breeder cupang gitu. Jadi, terus breeder macam-macam lah itu. Bahkan dari intensitas breeder sama intensitas pembelinya itu malah meningkat ya. Meningkat karena orang juga ternyata yang cuman tadinya iseng dia miara, ternyata bisa di breeding juga kan. Akhirnya dia terpacu juga. Setelah dia breeding, otomatis kebutuhan pakan juga meningkat. Dari kutu air, cacing sutra naik juga. Sekarang misalnya kayak yang di Parung ya, awalnya sih yang nyari-nyari kutu air ya bebas sok, mangga lah mau di mana aja ya, ada tempat lele dia nyerok-nyerokin biasa aja. Selama COVID dibanderol dong di situ. Dijual langsung. Oh, perebutan lahan lah, segala udah macam-macam lah. Jadi artinya di situ ya semua bergejolak. Nggak cuma karena ada pemicu lah di situ, triggernya ya. Jadi triggernya misalnya si breedernya naik, otomatis ke pakan naik. Terus ke misalnya tukang akuarium, kaca ya semua jadi kayak bola salju itu sih. Glinding terus tambah ngegedein. Jadi karena memang kondisi yang waktu COVID itu orang-orang banyak di rumah juga, terus juga ya mungkin pengen ngelakuin kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kayak melihara ikan segala macam gitu ya Mas ya. Jadi COVID itu yang rame bunga, ikan, burung, ya itu yang banyak lah. Jadi kita udah bicara banyak nih terkait apa ya, udah nanyain dari Mas Mika sendiri gimana sih Minaku itu tuh berdiri dari hulu sampai hilirnya sampai sekarang itu tuh apa aja trouble-trouble yang pernah dilalui, terus juga apa aja solusi yang udah Mas Mika lakuin buat Minakunya ini, gimana Minaku ini terbentuk dari awal sampai sekarang pun, dan juga
bahkan kita udah udah menanyakan nih pas Covid yang dimana kita kira pas Covid itu tuh fluktuasi dari penjualan itu rendah gitu kan, ternyata pas Covid sendiri fluktuasi dari fluktuasi dari penjualan itu malah semakin meningkat nih teman-teman gitu kan. Nah, mungkin kita mau nanya nih dari Mas Moika dan juga sekalian sih dari Mas Moika itu memberi saran gitu Mas buat mahasiswa BDP sekarang itu tuh apa nih Mas dari pengalaman hidup dari Mas Moika sendiri yang pernah Mas Moika laluin dari pas Mas Moika hidup di kampus, terus juga kehidupan Mas Moika sendiri setelah pasca kampus itu apa yang bisa dikasih nih pesan buat anak-anak BDP yang sedang kuliah sekarang? Pesan buat adik-adik mahasiswa ya mungkin sih saya termasuk ya orang yang dulunya ya, jadi tiap orang itu sebenarnya beda-beda fashionnya ya, cuman asal gini aja, kita optimis dulu dengan apa yang kita lakukan sekarang. Karena ya masuk BDP juga ya bukan berarti kita kejebur lah gimana lah, salah jurusan lah, nggak juga sebenarnya. Kalau kita enjoy dulu, pertama enjoy, terus kita geluti dulu bidang ini, mendalami dengan sungguh-sungguh lah. Karena waktu dulu tuh terus terang saya orang yang termasuk yang mindernya maksudnya gini, kita masuk di BDP itu ya, jadi satu angkatan tuh macam-macam orangnya ya. Ada yang dari lulusan misalnya perikanan, SMK perikanan. Wah, itu kan udah wah, ini mah udah seluk-beluknya ya. Ini udah dari awal juga udah tahu ikan gitu kan. Terus ada yang dikuliahin dong sama perusahaannya. Waktu dulu ada teman saya yang dari Tambak Udang Beratasena. Dia dikuliahin. Lampung ya? Iya, Lampung. Dikuliahin sama perusahaan. Ada yang anak eksportir. Kuliah di sini. Ada yang punya macam-macam. Sementara kita tuh, saya lah ya. Dari SMA yang basicnya ya bukan perikanan. Justru ya kita terpacunya ya gimana biar bisa ngimbangin mereka semua gitu. Iya, biar bisa ngimbangin mereka semua. Yang awal-awal sih mungkin karena pelajaran ya kita menang loh. Yang awal karena kan matematika dasar, fisika dasar, biologi ya semua masih pelajaran SMA lah. Ya itu mungkin kita masih bisa bersaing dengan mereka. Cuman setelah penjurusan, nah itu yang jadi ruangnya tambah lebar kan, karena dia tuh udah dari dulunya udah gitu. Makanya kita yang dari awal yang basicnya SMA gitu, jadi belajar lebih, kita nyari-nyari ya, jangan kan gitulah, banyak kan dari sini juga ya mungkin setelah kuliah ada jam kosong lari ke bawah kemana ke kolam gitu, ke lab yang ngobrol-ngobrol ya minimal itu. Jadi kita tuh tahu ini tuh misalnya kan di bawah lagi ada proyek nila Pak Fajar ya, ada proyek nila ya, nanya-nanya pembenihannya gimana untuk yang baru masuk gitu ya, kan nggak ada salahnya gitu. Kita juga belum misalnya gue belum ada mata kuliah ini ya, nggak mesti kayak gitu juga, ngobrol apalah ya itu. Berarti jadi, memang intinya tuh dari kita ya sebagai mahasiswa BDP tuh jangan pernah ngerasa minder dan juga ngerasa rugi Mas ya buat masuk BDP ini, karena yang harus kita lakuin itu malah di BDP itu kita harus eksplor banyak sekali, malu bertanya gitu, jangan malu bertanya, intinya itu. Bahkan kalau peluangnya sih BDP wah banyak banget. Bahkan karena peluangnya tersebut ya kita pun harus dituntut buat eksplor banyak lah Mas ya, betul. Terkait ikan hias ataupun ikan tunduk segala macam bisa dijadikan bisnis atau mungkin dari teman-teman mungkin minatnya di bidang yang lain gitu ya. BDP tuh kan banyak ya segmentasinya. Sekarang dari lautnya aja udah banyak kan. Misalnya laut kan budidaya marin juga sudah perkembangannya juga pesat juga. Ada tambak udangnya, bandeng, apalah segala lah.
Terus ada di bisnis pakannya juga, bisnis obat-obatannya juga. Ikan hias macam-macam. Iya, benar. Untuk satu jenis aja ada petani yang emang ngerjain satu jenis aja udah itu. Ikan hias ada 500 jenis yang domestikasi. Udah macam-macam. Ternyata intinya tuh kita tuh harus buka mata lah Mas. Iya. Buka pandangan luas. Kita tuh jangan berpikiran sempit, jangan ngeliat BDP itu kayak betul. perikanan mah apalah, jangan gitu. salah. Jangan salah ya kita. Jangan salah, teknisi Bahkan tambak kalau misalnya itu. kita banding-bandingin sama departemen lain kayak betul. Janganlah BDP mah nggak ada apa-apanya. Bahkan dari cerita Mas Mika sendiri tuh teman-teman bisa lihatlah, bisa dengerin juga bahwasannya apa ya? Budidaya perairan tuh luas, potensinya luar biasa. Mau dari hias, konsumsi, mau itu marine itu udah tersebar luas lah. Jadi tergantung kitanya Mas ya. Kita harus bisa mengeksplor lebih, kita harus berani buat belajar banyak lah. Betul, jangan bingung. Wah, gua nanti abis lulus kuliah mau ngapain? Diserap kemana gitu? Jangan ya intinya kita tuh lakuin dulu lah gitu, yang terbaik di sini gitu. Baru nanti masalah apa ya outputnya ya, outputnya sih ya nanti mengikuti lah. Setelah kalau kita udah baik, inputnya baik, ya keluarnya juga pasti baik, penerimaannya juga baik pasti. Selain di dinas kan banyak lah yang bisa ini dari BDP gitu ya. Itu sih paling. Makasih banyak nih Mas Moika atas pesannya buat anak BDP gitu kan. Nah mungkin dari Mas Moika sendiri kiranya ada ingin memperkenalkan dari Minaku sendiri gitu terkait apa yang memperkenalkan untuk mempromosikan Minaku sendiri buat teman-teman. Minaku sekarang sih berkecimpung di apa ya, masih tetap di itu sih. Tetap karena kita tuh berbeda ya. Maksudnya kita bisnis sendirinya ada, bisnis dengan teman-teman ada yang Minaku itu. Kalau untuk Minaku masih berkutat di masalah ekspor. Cuman kalau saya pribadi kan Ilmi Fish Farm itu ya. Jadi kita adalah buat farm, buat breeding, yaitu Ilmi Fish Farm. Terus untuk di Laladon yang toko ya, toko itu brandnya kayak air akuarium itu, sama YouTube itu. YouTube-nya berarti air akuarium Mas ya? Iya, air_aquarium channel. Di situ sih ya kita lebih idealis ya. Maksudnya anak budidaya ya menyajikannya ya budidaya. Itu aja sih paling ya. Promosi nih. Gak apa-apa. Ya. Itu kalau di YouTube sekarang lagi ngerintis di YouTube itu air akuarium Mas ya. Ya, air akuarium channel. Buat teman-teman BDP jangan lupa nih buat subscribe. Oh iya dong, ini kan produk dalam negeri. Buat subscribe, like videonya. Itu pasti kalau dari teman-teman BDP buat nonton videonya pasti bermanfaat banget sih. Iya, insya Allah bermanfaat. Ya mungkin di awal-awal saya bikin YouTube juga karena ya tamparan keras lah ya. Maksudnya tamparan keras tuh ngelihat YouTube ya budidaya, ceritanya sih budidaya gitu. Cuman orangnya yang ngelakuin ya bukan pembudidaya. Dia cuman videoin di bak, kalau enggak di styrofoam apalah dia ngomong, tapi ngelihatnya wah view-nya banyak banget gitu. Sementara kita yang emang bener-bener orang budidaya, tapi ya harusnya dong bisa menyajikan ya tontonan yang lebih edukatif. lebih kena lah budidayanya gitu. Makanya saya sih kenapa nggak coba nih YouTube gitu ya. Jadi buat teman-teman ya yang kiranya tuh lagi pengen belajar nih buat ngebreeding ikan hias atau mungkin khususnya dari teman-teman yang tertarik nih buat mempelajari tentang ikan hias, boleh banget nonton video dari air_aquarium. Nah, nonton videonya jangan lupa ya teman-teman sekalian di like videonya, di komen, terus di subscribe. Oke teman-teman semuanya. Nah, Mas Moika, tadi kita udah berakhir banyak sesi yang kita obrolin
dari kehidupan Mas Muike sendiri, kampus, pasca kampus, terus juga dari Mas Muike ngerintis Minaku, terus udah ngasih juga pesan buat anak PDP juga nih. Mungkin sekarang dari kita dari Himakuanya ingin memberikan apresiasi ataupun sebuah plakat ya Mas ya. Buat plakat ini tuh kita berikan sebagai juga kenang-kenangan nih buat Mas Muike sendiri. Gitu kan, bisa ditaruh di rumah gitu kan. Ibaratnya nanti bisa terkenang lah Mas Muike pernah kesini, kita ngobrol-ngobrol lah tentang PDP. Ya kita juga mengingatkan lagi nih, ini bekas perpustakaan waktu dulu. Ingat banget ini di sini. Waduh. Wih, keren banget ya. Keren. Nah, mungkin ini sih sedikit kenang-kenangan ya dari kita Mas Muike ya. Mantap. Boleh diterima ya. Hatur nuhun, terima kasih ini buat Himakua ya yang telah memberikan plakat ini pada saya. Ini keren banget plakatnya. Mantap ya. Makasih banyak Mas Muike. Mungkin kenangannya bisa diterima. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ya buat ngobrol-ngobrol di podcast kita ya, podcast Himakua sendiri. Tentunya dari buat eksternal sendiri itu terima kasih banyak. Mungkin dari saya pribadi, ibarat ada salah kata dari saya minta maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Trimio. Teman-teman BDP, sampai jumpa di Trimoa selanjutnya.